memohon, meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya sebagai pendukung setia Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 2014 sampai 2024 terus mendukung beliau dalam pemilihan presiden, capres, dan juga saya sebagai tim advokasi Partai Gerindra memohon, meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar supaya kiranya kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga ini diusut setuntas-tuntasnya. Siapapun yang terlibat diusut sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal, karena ini sangat mencederai hati rakyat Indonesia, sangat membuat hati masyarakat Indonesia sedih, pilu. Begitu banyaknya uang yang dimakan oleh para pelaku-pelaku ini, sementara masyarakat Indonesia begitu banyak yang masih berada di dalam tahap kemiskinan. Bapak Presiden, kami masyarakat Indonesia bersama dengan Bapak dan kami mendukung terus upaya Bapak dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang mungkin sekian lama ini tidak pernah diungkapkan. Maju terus Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia bersama dengan Bapak. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu saya sangat mendukung pengungkapan korupsi yang ada di Indonesia. Secara khusus ini adalah mega korupsi. Pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan IKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Tentu saya sangat mendukung pengungkapan korupsi yang ada di Indonesia. Secara khusus ini adalah mega korupsi, 900 sekian triliun setahun. Ini luar biasa ya teman-teman, luar biasa sekali. Dan ini kita harus dukung. Nah, bicara ketika Hotman Paris mengatakan bahwa harusnya Ahok tahu kemungkinan adanya indikasi koruptif ini karena beliau adalah komisaris utama. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa seorang Ahok yang adalah komisaris utama bertanggung jawabnya itu kepada shareholder perusahaan. Ketika ini adalah badan usaha milik negara yang adalah Pertamina, tentu bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri BUMN atau mungkin Bapak Presiden. Tetapi ketika shareholder ini, ketika pemerintah ini dalam hal ini mungkin Kementerian BUMN tidak memberikan suatu celah yang baik, ruang yang baik buat Ahok untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan data-data yang dimiliki. Nah, ini tentu pasti dia akan stuck juga. Ahok tidak dapat berbuat yang lebih lanjut ya. Jadi ini ada unsur politisnya. Memang betul sebagai seorang komisaris utama, anggaplah ini bukan di kasus ini, ya bisa mengawasi, memanggil, menginterogasi seorang direktur utama atau dewan direksi. Tetapi karena ini adalah BUMN yang mungkin ada unsur politisnya, sehingga langkah Ahok menjadi terhenti atau langkah Ahok menjadi tidak panjang, begitu ya. Bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN? Saya pribadi juga mengatakan bahwa ini aneh kalau sampai Menteri BUMN tidak tahu ya. Bahkan seharusnya mungkin Presiden yang berkuasa waktu itu pun juga mengetahui atau mendengar isu ini, gelagat ini, gejala ini. Dengan adanya berbagai macam instrumen audit, pengontrolan, ya harusnya menurut saya atau logika saya
Menteri BUMN waktu itu dan juga kemungkinan Presiden tahu adanya indikasi ini. Nah, kenapa memang waktu itu belum dibongkar? Nah, itu saya tidak tahu penyebabnya. Apakah memang karena situasi banyak yang lebih urgent, ataukah memang lagi sibuk dengan hal-hal yang lebih penting lainnya, atau kenapa? Nah, itu tanda tanyanya. Karena kita ingat bahwa dulu asuransi Jasara Harja, asuransi Bumi Putra kalau tidak salah ya, asuransi Bumi Putra betul, itu sampai dibongkar juga sama Pak Erick Thohir waktu itu sebagai Menteri BUMN. Nah, apa iya 10 tahun memimpin Kementerian BUMN mega korupsi seperti ini, beliau juga tidak bisa mendeteksi awal, mendapatkan informasi yang harusnya dia juga punya informan tertentu. Tetapi kita tunggu penjelasan beliau. Sepertinya mungkin ada rilisnya seperti apa, bagaimana. Nah, biarlah Kejaksaan Agung yang bekerja, biarlah KPK yang bekerja untuk mengungkap semuanya ini. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada alasan politis, alasan dan lain-lain, ya entah. Tapi saya pribadi tidak bisa seketika menuduh bahwa Menteri BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir ada permainan, atau kepala pemerintahan sebelumnya ada permainan, karena kita tidak tahu apakah ada unsur politisnya, unsur strategisnya, atau mungkin memang benar-benar mereka tidak tahu, walaupun secara nalar, secara logika sangat susah untuk diterima dengan begitu banyaknya instrumen-instrumen kontrol dan juga informan-informan yang harusnya beliau ini punya atau pegang gitu. Ya, baik. Berarti di kasus ini ada kemungkinan BUMN juga terlibat ya, Bang Solmat ya. Oke. Ada kemungkinan Menteri BUMN tahu ya indikasi ini, tetapi terlibat dalam artian ikut bermain, ikut melakukan kegiatan koruptif ini, saya tidak tahu dan saya tidak mau berbicara atau berstatement seperti itu ya. Nanti saya kena delik gitu ya. Nanti saya kena delik. Tapi secara nalar, secara logika, harusnya beliau mendengar, bisa mendeteksi adanya upaya-upaya koruptif di mana ini sangat besar atau fantastis nilainya. Ya, baik. Tentu kan di dalam struktur organisasi daripada BUMN ini juga diawasi langsung oleh Pak Presiden yang pada saat itu yang menjabat adalah Pak Jokowi. Ya. Ini kita agak sedikit ke pertanyaan yang sedikit mengerucut. Nah, menurut Pak Solmat, seperti apa kasus ini keterlibatannya dengan presiden yang sebelumnya? Ya, jadi secara nalar, secara logika ya, kita ketahui bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu daripada presiden, sehingga presiden itu akan mendapatkan informasi dari menteri-menterinya, dan beliau punya sebegitu banyak menteri ya, yang mengurus begitu banyak hal. Bangsa Indonesia yang begitu besar, begitu luas, dari Sabang sampai Merauke mengurusi dan dibantu oleh sekian banyak menteri-menterinya. Nah, BUMN ini di bawahnya Kementerian BUMN, Menteri BUMN menjadi satu bagian yang akan terus terupdate, disampaikan kepada Pak Presiden, waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, bagi saya, kalau ternyata memang Pak Presiden Jokowi itu tidak memiliki strategi khusus atau strategi lain, hanya menerima informasi yang didapatkan oleh dari menterinya, katakan itu Menteri BUMN, ya mungkin beliau tidak mendapatkan informasi apa-apa atau tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kalau kita pelajari karakter Pak Presiden kita ini, Pak Presiden Joko Widodo, beliau kan suka turun sampai ke lapangan, inspeksi malam-malam, sampai kemana-kemana gitu ya. Nah, harusnya punya sense ya, punya radar gitu ya, punya radar bahwa wah, ini salah satu kementerian yang harus diawasi itu adalah Kementerian BUMN, karena situ adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu artinya perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan duit, menghasilkan profit yang dimiliki oleh negara.
ya, sehingga artinya apa, harusnya bagian-bagian hal-hal yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan profit, dana bagi negara itu tentu mendapatkan perhatian, sama seperti Kementerian Keuangan mungkin yang mengatur keuangan, mendapatkan keuangan dari perpajakan. Nah, menurut logika saya, Pak Presiden itu harusnya punya cara-cara tertentu di dalam pengawasan terhadap BUMN besar ini, seperti misalnya Pertamina ataupun Telkom. Beliau kan juga ada tim susnya, tim ekonominya, dan lain sebagainya, ya. Jadi menurut saya 80% beliau mungkin bisa dapatkan informasi, 20% mungkin beliau tidak mendapatkan informasi karena informasi itu mungkin sedemikian rapi, sedemikian rapatnya ditutup, ya. Tetapi kita akan melihat nanti pengungkapan kasus ini, ya, seperti apa, bagaimana. Biarlah ini nanti menjadi tugas tanggung jawab daripada Kejaksaan Agung dan juga mungkin KPK, ya, karena ini memang korupsi yang terjadi di lingkup BUMN, sehingga tentu KPK akan terlibat. Jadi ya, kita lihat, masyarakat Indonesia akan melihat sejauh mana hubungan korupsi ini, mega korupsi ini yang terjadi di Pertamina Patraniaga dengan baik itu Menteri BUMN maupun Menteri maupun Presiden Joko Widodo yang memerintah Indonesia selama 10 tahun. Tapi bagi Bang Solmat merasa bahwa Presiden yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, seharusnya memiliki indera, memiliki memiliki tools, memiliki infrastruktur untuk mendeteksi hal-hal koruptif yang apalagi bernilai besar yang terjadi di dalam pemerintahannya, secara khusus di dalam perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara ini atau dimiliki oleh pemerintahan ini. Oke, baik, terima kasih Bang Solmat, cukup jelas penjelasannya. Mungkin ada sedikit. Oh ya, satu hal lagi. Jadi kalau ternyata memang pada persidangan nanti ditemukan ada indikasi bahwa baik itu Menteri BUMN terlibat atau mungkin Presiden Republik Indonesia sebelumnya terlibat, ya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, segala tindakannya, ya, karena hukum tidak memandang apa dan siapa. Hukum harus ditegakkan karena hukum adalah panglima, ya. Adegium hukum yang mengatakan bahwa equal before the law, persamaan hak, persamaan status, persamaan kewajiban di depan hukum harus diterapkan, tidak pandang bulu, mulai daripada presiden sampai rakyat jelata. Kalau memang ternyata bersalah, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang dikatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Hukum menjadi panglima tanpa memandang kedudukan dan jabatan daripada orang-orang tertentu tersebut. Terima kasih, salam keadilan.